Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, para ulama menyebutkan satu kaidah tentang pondasi di dalam agama kita. Inna ad-dina mabniun 'alal masalih wa takmiluha wa darul mafasid wa taqliluha. Islam adalah agama yang dibangun di atas maslahat dan untuk menyempurnakan maslahat itu sendiri dan menutup segala pintu-pintu kejelekan dan menyedikitkan kejelekan itu sendiri. Apa saja syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, maka pasti akan ada kebaikan untuk manusia itu sendiri. Tidak mungkin tidak ada. Begitu juga sesuatu perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan mudarat kepada manusia itu sendiri. Di antara syariat yang mulia, yang agung, yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan adanya hubungan pernikahan. Allah menyebutkan maslahat ini dalam Al-Quran Al-Karim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Di antara ayat-ayat Allah Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan ayat-ayatnya. Apa itu ayat Allah? Allah jadikan kalian berpasang-pasangan. Laki-laki dipasangkan dengan perempuan, perempuan dipasangkan dengan laki-laki. Itu tanda ayat-ayat Allah. Jadi tidak mungkin seseorang itu dipasang laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Itu nggak mungkin. Karena yang namanya pasangan terkhusus di dalam permasalahan ini perbedaan jenis. Dan ini merupakan satu fitrah. Jangankan kita berbicara manusia, hewan pun yang tidak punya akal, tidak ada wahyu yang diturunkan kepada mereka, tetap dia memiliki kecondongan kepada lawan jenis. Tidak ada hewan yang suka dengan sesama jenisnya. Nah, kalau seandainya saja hewan, maka tentunya manusia akan lebih menjaga fitrah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Kalau seandainya ada orang yang beralasan kalau ini adalah sesuatu yang memang sudah demikian saya, kalau seandainya yang dia maksudkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan dia dalam keadaan suka dengan sesama jenis, maka ini merupakan dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, kullu mauludin yulad 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan fitrah. Dan di antara bentuk fitrah adalah kecondongan seseorang kepada lawan jenis. Itu fitrah. Tidak hanya diberikan kepada manusia, juga kepada hewan seperti yang saya sebutkan tadi.
Namun kalau seandainya ada orang yang dia memiliki kecondongan kepada lawan jenis, maka ini ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama sakit, kemungkinan yang kedua salah gaul. Nah, kalau seandainya kemungkinan pertama itu adalah sakit, tidak ada satupun penyakit yang ada di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala telah turunkan bersamanya obat. Nah, jangan seseorang beralasan ini sudah ketentuan dari sananya. Tidak. Ini penyakit yang sedang kau derita dan engkau harus menyembuhkan penyakit tersebut dengan cara berobat. Atau yang kedua, dia salah pergaulan, salah dalam pertemanan, salah dalam tontonan, dia salah dalam bacaan. Maka ketika kita berbicara tentang permasalahan perbuatannya dia, maka manusia atau para ulama mereka menerangkan dan menjelaskan perbuatan manusia dibagi menjadi dua. Ada perbuatan yang sifatnya al-itirari, ada perbuatan yang sifatnya al-ikhtiyari. Perbuatan al-itirari yaitu sesuatu yang memang manusia tidak ditanyakan tentang hal tersebut. Dia hitam, dia putih, dia pendek, dia tinggi, dia pesek, dia mancung, dia keribu, dia lurus. Itu nggak ditanya oleh Allah. Fulan, kenapa kamu rambutnya keribu? Nggak ada. Fulan, kenapa kamu pesek? Nggak ada. Itu tidak ditanyakan. Tetapi yang ditanyakan oleh Allah adalah perbuatan yang sifatnya al-ikhtiyari. Manusia bisa memilih untuk berbuat baik, memilih untuk berbuat jelek, memilih beriman, memilih berbuat kekufuran, memilih untuk dermawan, memilih untuk pelit. Disinilah manusia ditanya, dan ini adanya ikhtiar dari manusia. Ini ada pilihan dari manusia untuk berbuat A ataukah berbuat B. Kalau seandainya ini kembali kepada perbuatannya, disitulah dia harus memperbaiki pergaulannya, dia harus memutuskan segala pertemanan, segala persahabatan yang menggiring dia untuk melakukan perbuatan tersebut. Sudah paham? Maka kita tidak mendapatkan satu orang nabi pun dan seorang rasul pun kecuali mereka dipasang-pasangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satu nabi pun yang tidak menikah. Seluruh para nabi dan rasul itu menikah. Ya, dan itu merupakan fitrahnya manusia, dan itu menunjukkan kesempurnaan manusia itu sendiri. Maka disebutkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, kalau seandainya besok kiamat ya, malam ini pun aku ingin menikah. Besok kiamat. Karena aku tidak mau dibangkitkan kelak di yaumul qiyamah dalam keadaan aku tidak menikah. Bahkan juga ternukilkan dari sebagian sahabat yang mereka sudah tua, mereka katakan, zawujuni, nikahi saya. Karena saya tidak mau dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan saya membujang. Bisa dipahami ya? Jelas? Baik. Nah, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan kepada kita kesempurnaan seseorang laki-laki ya, ketika dia memiliki hal yang saya sebutkan tadi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau keluar dari rumahnya, tanpa sengaja beliau melihat seorang wanita. Dan wanita di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka itu memakai hijab, bukan wanita-wanita seperti hari ini. Ya, kemudian beliau setelah melihat wanita tanpa sengaja tadi mendatangi istrinya satu persatu. Istrinya satu persatu. Jadi kalau ada orang mengatakan saya kalau melihat perempuan itu tidak ada masalah, saya iman saya kuat. Ya, pikiran orang-orang saja yang ngeres kalau lihat perempuan begini dan begitu. Mas, bukannya ente kuat iman, ente nggak sehat. Tidak sehat. Kok bisa melihat wanita yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wattaqud dunya wattaqun nisa fa innama ahlakat kana qablakum kana fin nisa. Takutlah kamu dengan fitnah dunia, takutlah kamu dengan fitnah wanita, karena yang telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian itu adalah karena wanita. Jadi tidak ada satu zaman pun, tidak ada satu masa pun kecuali yang menjadi fitnah bagi kaum laki-laki adalah perempuan.
tiba-tiba dia sendiri yang nggak masalah. Kira-kira mana yang nyeleneh? Paham nggak? Seluruh laki-laki dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, tidak ada fitnah yang paling besar menimpa mereka adalah fitnahnya wanita. Tapi dia mengatakan saya nggak ada masalah, menunjukkan iman saya kuat. Iman kamu nggak lebih kuat dibandingkan Nabi SAW. Rasulullah melihat wanita tanpa sengaja, ia menutup auratnya, boleh mendatangi istri beliau satu persatu. Begitu juga Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam melihat Imratul Aziz, ya istrinya raja, tidak sengaja terlihat oleh Nabi Yusuf. Apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan? Dan sungguh pada waktu itu Nabi Yusuf hamma biha, kepada biha, kepada wanita tadi. Dan wanita tadi juga punya kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Dan para ulama tafsir menyebutkan di sini adalah kecondongan seorang laki-laki kepada lawan jenis yang itu merupakan fitrah yang diberikan oleh Allah kepada seorang manusia, bukan dengan maksud dan tujuan ingin berzina. Karena Nabi dan Rasul itu disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang seperti ini. Mafhum para hadirin dan hadirat? Baik, kita kembali kepada inti masalah yang kita bahas. Ya, segala sesuatu yang disyariatkan oleh Allah di dalamnya ada kebaikan untuk manusia itu sendiri. Dan di antara maslahatnya adalah maslahat pernikahan. Dan Islam sangat konsen dalam masalah ini. Islam tidak hanya berbicara tentang bagaimana kita sholat semata. Islam tidak hanya berbicara bagaimana kita berpuasa. Islam tidak hanya berbicara tentang bagaimana kita naik haji, membayar zakat dan semisalnya, tidak. Tapi Islam sebagaimana yang telah saya sebutkan adalah agama yang dibangun di dalamnya maslahat. Apa saja maslahat untuk kehidupan manusia dunia dan akhiratnya, Islam merinci dengan serinci-rincinya. Islam menjelaskan dengan sejelas-jelasnya, apalagi permasalahan keluarga. Karena akan baik masyarakat di sebuah negara ketika baiknya masyarakat yang ada dalam negara tersebut. Dan baiknya masyarakat ketika baiknya keluarga. Dimulai dari hal yang paling kecil. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulnya, andir ashirataka, berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat denganmu. Kenapa Allah memerintahkan Rasulnya untuk memberikan peringatan kepada keluarga? Karena itulah komunitas yang paling terkecil yang diharapkan dengan baiknya masyarakat, baiknya keluarga, akan baiknya apa? Masyarakat. Baiknya masyarakat akan baik bangsa dan negara dalam negeri tersebut. Bisa dipahami? Oleh karena itu para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, rumah tangga yang dibangun di dalam Islam bukan hanya semata membahas tentang ranjang saja. Bukan hanya sebatas membahas melepaskan syahwat saja, tidak. Tetapi Islam ketika berbicara keluarga, pembicaranya adalah pembahasan yang luas. Di antaranya adanya keturunan-keturunan yang keturunan itu diharapkan menjadi keluarga-keluarga atau keturunan yang soleh dan solehah. Dan untuk mewujudkan tujuan yang agung dalam agama, dalam rumah tangga, Rasulullah SAW menganjurkan kaum laki-laki mencari pasangan hidup wanita yang solehah. Wanita itu dinikahkan karena hartanya, dikarenakan karena nasabnya, dinikahkan dikarenakan kecantikannya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fathar bidzatid din tarabat yadak. Inilah yang paling baik di antara mereka agamanya, dan itu akan memberikan keuntungan yang sangat besar kepada dia. Begitu kata Nabi SAW. Dan keuntungan yang dia dapatkan tidak hanya kembali kepada dirinya, tetapi keuntungannya itu akan kembali kepada anak keturunannya. Yang diharapkan mereka akan menjadi orang-orang yang akan menyebarkan Islam, menyebarkan sunnah nantinya setelah bapak dan ibunya meninggal. Jadi sebelum anak itu datang, sebelum anak itu hadir, Islam sudah memiliki konsep agar bagaimana
anak itu bisa tumbuh dalam keadaan baik. Dan salah satunya, Pak, dipilihlah wanita-wanita yang salehah. Karena ke wanita-wanita yang setiap hari mikirin muka, ya gimana mukanya selalu menarik, glowing dan lain sebagainya, kira-kira sempat dia mikir anaknya di situ disuruh pakai hijab, suruh baca Quran, suruh hafal hadis, mungkin nggak kira-kira? Ya, setiap hari di depan cermin, setiap hari di depan cermin, bukan setiap hari, setiap saat. Ya nggak sempat dia mikir gimana anaknya bisa ini dan bisa itu, hal-hal yang menjadi bekal dia untuk Caranya nggak mungkin. Pasti dia atau kebanyakan wanita-wanita yang model seperti ini, dia ingin anaknya juga harus seperti dia. Anaknya masih umur 3 tahun, masih umur 4 tahun sudah dipakai make up, ya sudah dipakai lipstick, rambutnya sudah dipirangin, ya bulu matanya sudah dicat, itu masih 4 tahun itu. Kebayang nggak kira-kira kalau anaknya sudah umur 16 tahun, 17 tahun diapakan sama emak sama bapaknya? Tetapi wanita-wanita yang salehah, yang menjadi bekal, ya, dilahirkan dari keturunannya anak-anak yang soleh dan solehah tadi, pasti wanita yang soleh dia akan mendidik anaknya dengan baik. Ini satu hal. Yang kedua, para hadirin dan hadirat, Rasulullah SAW mengajarkan kepada seseorang ketika dia akan melakukan hubungan badan. Apa yang dibaca? Mana pengantin baru di sini? Atau yang mau menikah? Apa baca? Apa doanya? Atau yang tua-tua? Apa doanya? Masih ingat? Ini kan bukan diamal setahun sekali. Kecuali diamalkan setahun sekali. Masih ingat? Hah? Ingat doanya? Wah, parah ini kalau nggak ingat. Hebat. Allahumma jannibna syaitan. Terus apa lagi? Apa? Allahumma jannibna syaitan. Udah nggak berhenti di situ, ada lanjutannya. Allahumma jannibna syaitan, terus lupa. Hah? Allahumma jannibna syaitan, terus lupa. Allahumma jannibna syaitan wa qina adzabannar gitu. Ada yang ingat? Yang di depan. Wallahu alam, saya nggak tahu ya apakah ada riwayat Allahumma jannibna syaitan wa qina adzabannar. Wallahu alam, saya nggak tahu. Ya bisa jadi mungkin ada riwayat yang menyebutkan demikian. Tetapi yang saya hafal bukan seperti itu. Wallahu alam, saya nggak katakan salah ya. Saya nggak tahu, mungkin ada tentang lafaz yang menyebutkan demikian. Baik. Allahumma jannibna syaitan wa jannib syaitan ma razzaqna. Ya Allah, jauhkanlah hubungan kami dari syaitan dan jauhilah apa yang kau berikan rezeki kepada kami dari syaitan. Jadi anaknya belum ada, anaknya belum lahir, masih proses yang diharapkan bertemunya sel telur dengan maninya laki-laki. Sudah dimintai doa. Ya Allah, jauhkanlah hubungan kami dari syaitan dan jauhilah apa yang kau berikan rezeki kepada kami dari syaitan. Kira-kira orang hubungan badan rezekinya apa? Dapat mobil. Apa yang didapatkan? Dapatkan anak. Jadi sebelum anak itu lahir, bahkan sebelum anak itu ada prosesnya akan bertemu, sudah memohon kepada Allah agar dijauhi dari syaitan. Ini menunjukkan para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, Islam sangat fokus dan intent dalam permasalahan keluarga dan anak-anak sendiri. Ketika anaknya lahir, apa yang dibaca ketika anaknya lahir? Ketika si bayi yang baru lahir, apa yang dibaca? Nggak ada yang dibaca apa-apa. Apa? A'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Baik, apa lagi yang dibaca? Adzan. Diadzankan. Ya. Sepakat enggak? Ini Ustaz sudah ngajarin bid'ah. Baik, para ulama mereka menghasankan hadis. Ya, melafadzkan adzan kepada bayi yang baru lahir. Ya, dan perselisihan dalam masalah ini itu perselisihan yang nggak perlu untuk dicurigai ya. Ini perselisihan ma'ruf di kalangan para ulama.
Karena di antara sebab terjadinya perselisihan di kalangan para ulama di dalam permasalahan fikih disebutkan oleh para ulama juga bedanya pandangan mereka akan keabsahan, kesohihan dan kedhaifan sebuah hadis. Iya. Ada sebagian ulama mereka mensahihkan hadis, ada sebagian ulama mereka mendhaifkan hadis. Yang mensahihkan hadis mereka katakan itu adalah bagian dari sunnah, yang mendhaifkan hadis mereka katakan itu bukan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham? Baik. Nah, bayi yang baru lahir tadi yang belum tahu apa-apa dilafadzkan dengan suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalimat Allah diperdengarkan. Di sini ada isyarat para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Anak yang belum tahu apa-apa diperdengarkan di telinganya adalah kalimat-kalimat suci, sehingga ada isyarat ketika dia sudah mengerti A, B, C, D dan seterusnya, telinganya itu harus lebih dijaga. Jangan ketika dia belum paham apa-apa diperdengarkan adzan, ketika dia sudah mumayyiz atau sudah dewasa atau sudah tumbuh menjadi anak yang remaja diperdengarkan lagu Korea. Ini kan nggak nyambung namanya. Ya, diperdengarkan lagu dangdut, diperdengarkan lagu-lagu dan lain sebagainya. Ini nggak nyambung. Ya, isyarat dalam syariat Islam ketika kecil ini yang diperdengarkan, sehingga ketika dia besar juga harus lebih ekstra menjaga apa? Telinganya. Jadi para hadirin dan hadirat, ketika anak itu berumur 7 tahun, maka diperintahkan untuk sholat. Ketika umurnya 10 tahun, ya, maka dipukul kalau dia tidak sholat. Dipukul dengan bentuk, ya, bukan siksaan, tetapi bentuk pelajaran. Jadi menunjukkan kepada kita para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, anak itu bukan cuman sekadar lahir-lahir saja di muka bumi ini, bukan. Anak itu bukan hanya diberikan jajan, dibelikan baju, dibelikan apa yang dibutuhkan, tidak. Tapi anak itu juga diberikan waktu oleh orang tuanya supaya dididik menjadi anak yang baik. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala lebih banyak menyebutkan diskusi seorang ayah dengan anak atau diskusi ibu dengan anak. Mana yang lebih banyak? Hah? Ayah dengan ibu atau ibu dengan anak? Ayah dengan anak. Apa saja kisahnya? Apa saja kisah diskusi ayah dengan anak? Hah? Luqmanul Hakim dengan anaknya. Apa lagi? Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Apa lagi? Nabi Nuh dengan putra beliau. Apa lagi? Hah? Nabi Yusuf dengan Nabi Yaqub. Diskusi ibu dengan anak. Sebutkan dalam Al-Quran diskusi ibu dengan anak. Siapa? Adam dengan Hawa. Enggak, Adam Hawa bukan ibu anak itu, suami istri. Hah? Isa dengan Nabi Maryam. Isa dengan Maryam alaihi salam. Apa lagi? Hah? Luqmanul Hakim. Ini ibu sama anak. Luqman bapak. Ya. Baik, barakallahu fiik. Ya, kira-kira bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, khusus kepada bapak-bapak. Ini semua sudah bapak-bapak ya. Apa faedah yang bisa kita petik? Allah Subhanahu wa taala lebih banyak menyebutkan dialog antara bapak dengan anak daripada ibu dengan anak. Apa kira-kira faedah yang bisa dipetik? Apa kira-kira? Hah? Apa kira-kira? Gak mungkin Allah menyebutkan sesuatu gak ada faedahnya, gak mungkin. Tidak mungkin Allah menyebutkan sesuatu gak ada hikmahnya, gak mungkin sekali. Pasti ada hikmah yang besar. Assalamualaikum. Ada sinyal ya? Di Jakarta, nggak mungkin nggak ada sinyal di Jakarta. Hah? Sinyalnya ada nggak? Atau semua di off kan sinyalnya? Silent semua ikut kajian soalnya. Baik para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Di sini ada pesan agar ayah memberikan waktu yang banyak untuk anak-anaknya.
Ayah bukan hanya sekadar menafkahi, ayah bukan hanya sekadar menyediakan fasilitas untuk anaknya, ayah bukan hanya memberikan kepadanya sekolah yang terbaik, tetapi ada pesan ayah juga harus punya waktu dengan anak-anaknya. Apa yang Anda berikan sebagai seorang ayah, waktu terkadang itu jauh lebih lebih berharga daripada uang yang Anda berikan kepada anak Anda. Coba kita lihat apa diskusi Nabi Yusuf alaihissalam dengan anaknya, dengan bapak beliau. Apa diskusinya? Masalah-masalah privasi, masalah-masalah mimpi. Masalah mimpi, Nabi Yusuf cerita kepada bapaknya, beliau mimpi. Ya, ini kan menunjukkan apa? Dekat akrab Nabi Yusuf dengan bapaknya. Masalah mimpi diceritain. Ini kan cukup privasi. Kecuali tanya, Abi, ya kalau seandainya saya lupa niat sholat, apa yang mau saya lakukan? Enggak. Ini enggak ceritanya beliau bermimpi cerita sama bapaknya. Menunjukkan akrab ayah dengan anak. Begitu juga Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Ya, kalau tadi anak yang mimpi cerita sama bapak, kalau Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail sebaliknya, bapaknya mimpi cerita sama anak. Anaknya umurnya masih kecil, belum tumbuh dewasa. Ya bunai ini arafil manam. Ya, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, wahai anakku, aku menyembelihmu. Bagaimana menurut pendapat engkau? Lah kita Nabi, bukan siapa-siapa, bukan sama anak, malu untuk berdiskusi. Masih kecil dia, ngapain tanya-tanya sama dia? Tahu apa dia? Kan itu. Ya, terkadang para hadirin dan hadirat, kalau kita mau jujur, ya, terkhusus papa bapak, anaknya sudah berumur 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun, terkadang si bapak segan ngomong sama anaknya. Si anak lebih-lebih lagi segan ngomong sama bapaknya. Jadi kalau ada yang tidak disukai dari anaknya, ngomongnya lewat istri. Kasih tahu tuh, jangan nakal-nakal, jangan balap-balap mobil, ya jangan ngebut-ngebut naik motor. Betul nggak? Betul nggak? Betul atau salah? Salah ya? Betul nggak? Langsung ke anak ya. Tetapi para hadirin dan hadirat, kebanyakan bapak terkadang ketika anaknya sudah berumur 13 tahun, 14 tahun, sudah mulai ada jarak. Jarak anak dengan, khususnya laki-laki kita cerita ya, jarak sudah berjarak. Malu berbicara, segan dan lain sebagainya. Kalau seandainya ini sempat terjadi pada diri kita para hadirin dan hadirat, mohon maaf, kita telah gagal menjadi seorang ayah. Kenapa saya katakan gagal? Itu darah daging kita sendiri. Kok bisa darah daging kita sendiri, kita nggak bisa bicara sama dia? Ketika Fatimah radhiyallahu taala anha mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, ya Rasulullah, wahai ayahanda, saya sudah cukup lelah mengurusi Husain, Hasan dan suami saya Ali. Bolehkah wahai ayahanda engkau menjadikan kepada saya seorang pembantu yang bisa membantu saya bekerja? Fatimah sudah menikah, tapi curhat sama bapaknya, menunjukkan dekat. Ya, begitu juga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sakit, dalam keadaan Nabi menanggung sakit, tiba-tiba Fatimah datang, beliau bangkit dari tempat tidurnya. Ya, kemudian anaknya berkata, wahai ayahanda, ya, begitu banyak ujian yang kau dapatkan, wahai ayahanda. Kemudian Rasulullah berkata, wahai putriku, setelah hari ini, setelah ini, bapakmu tidak akan pernah lagi merasakan kesengsaraan. Jadi ini yang saya sampaikan, diskusi. Begitu juga ketika Hafsah mendatangi Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika Umar bin Khattab ditusuk oleh Abdurrahman bin Muljam, oleh Abu Lulu Al-Majusi, dia mengatakan, wahai ayahku, dia menangis, dia curhat dengan bapaknya. Kemudian Umar bin Khattab berkata, wahai putriku, jangan engkau menangis. Bukankah engkau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan seseorang akan diazab dikarenakan tangisan keluarganya kepada si Maimunah. Ini yang ingin saya sampaikan, ada komunikasi. Ketika anak itu masuk SMP, pergaulannya semakin luas.
Ketika dia masuk SMA, pergaulannya juga sudah semakin luas. Dia masuk universitas, semakin luas lagi. Terlebih untuk tinggal di kota yang seperti ini. Si anak butuh tokoh yang akan bisa dijadikan tempat yang dia bergantung dengan beraneka ragam hal yang dia lihat. Tapi ketika dia segan ngomong sama bapaknya, si bapak juga segan ngomong sama anaknya, tidak ada komunikasi. Akhirnya siapa yang jadikan solusi sama dia? Dia akan menjadikan solusi. Kalau temannya baik, alhamdulillah. Tapi kalau temannya pengedar narkoba, ya kalau temannya penzina, apa jadinya? Iya, jadi kehadiran ayah dalam rumah tangga itu sangatlah penting. Jangan dari Senin sampai Jumat kerja, ya Sabtu, hari Sabtu ini mancing, minggunya naik sepeda, ya Sabtu ini mancingnya di daerah, di mana saya nggak tahu laut di sini, di mana? Di Ancol. Ya, Sabtu depan di Bogor. Sabtu depan lagi lebih jauh lagi di Bandung. Ya, Sabtu depan lagi di Banten. Jadi acara mancing sudah lengkap seperti jadwal khutbah Jumat dalam 1 tahun. Ya, gitu juga naik sepedanya. Ya, naik sepeda minggu ini naik sepeda, minggu depan naik sepeda, minggu depan naik sepeda, minggu depan naik sepeda. Kapan dia punya waktu sama anak-anaknya? Kapan dia akan berdiskusi dengan anaknya? Kapan dia akan berbicara dengan anaknya? Para ulama salaf mengatakan, ya, anak itu akan menjadikan bapak sebagai contoh yang paling kuat dalam kehidupannya. Apa yang dibuat oleh bapak saya itulah yang baik, dan apa yang ditinggalkan oleh bapak saya itu yang jelek. Itu pandangan anak-anak sebagaimana disebutkan oleh para ulama salaf. Makanya kita akan melihat kesuksesan dan keberhasilan anak. Ya, bukan hebatnya tempat pesantren yang dia pelajari, bukan. Tetapi kuatnya perhatian ayah dan ibunya kepada dia. Atau kalian beda sekali. Ibunya perhatian, ayahnya perhatian kepada anak-anaknya. Jangan sampai kalah. Ya, dengan bapaknya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi bapaknya musyrik, penyembah api. Dan anaknya Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu itu dipinggit di rumah, nggak boleh keluar rumah. Saya ingin menginginkan syahidnya. Bapaknya khawatir anak saya ini terkontaminasi dengan pemikiran luar. Itu yang dia takutkan. Itu yang dia khawatirkan. Dia tidak ingin anaknya itu terkontaminasi dengan pemikiran luar, karena menurut dia keyakinannya adalah agama yang paling benar. Ini penyembah berhala, penyembah api, majusi. Tetapi begitu konsen dalam menjaga anaknya jangan sampai rusak pergaulan. Lah kita mengaku sebagai salafi, mengaku penuntut ilmu dan lain sebagainya, anak dikasih HP dari pagi sampai malam. Kalau ada waktu 1 hari 27 jam, 30 jam kalau kita kasih HP sama anak kita, tenang dia. Tenang sekali. Betul enggak? Ya, antum tidak akan repot dinangin apa, minta ini, minta itu. Enggak bakal repot antum. Tenang. Ya, dan jangan sampai antum mengatakan subhanallah, nikmat yang paling besar di zaman ini kita punya HP. Sehingga anak kita bisa khusyuk dengan HP tersebut. Itu bisa memberikan solusi seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Tapi itu akan menjadi malapetaka untuk kita tahun, 2 tahun yang akan datang. Ya, lah apa yang ada dalam HP itu jauh lebih merusak terkadang dari lingkungan di luar rumahnya. Ya, jadi siapa yang mereka mencintai anaknya, menyayangi anaknya, dan diharapkan anaknya itu bisa menjadi bekal untuk dia bertemu dengan Allah, dia harus memberikan waktu yang paling berharga. Ya, bukan teman mancing kita ketika kita sakit dia akan menjaga kita di rumah kita, bukan. Bukan teman goes kita yang dia akan menjaga kita ketika kita sudah sulit ke toilet, dia papah kita ke toilet, enggak bakal. Tapi akan menjaga kita adalah istri dan anak-anak kita. Kalau kita menjaga anak kita dari kecil, kita berikan kasih sayang kita kepadanya, insya Allah dia tidak akan pernah melupakan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan selalu mendampingi kita di tengah-tengah kondisi seperti yang saya sebutkan tadi. Tapi kalau seandainya hari ini kita sibuk dengan urusan kita sendiri, di masa-masa tua yang kita membutuhkan ada anak yang harus menjaga kita, ya jangan di situ untuk menangis, jangan di situ untuk menyesal.
Jangan kemudian baru keluar dari mulut antum, dasar anak durhaka. Karena anak itu lahir dalam keadaan fitrah, tapi ibu dan bapaknya yang meyahudikannya, menasronikannya, dan memajusikannya. Itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para hadirin dan hadirat, mewujudkan rumah tangga, melahirkan anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh dan solehah, maka dibutuhkan kerjasama di antara suami dan istri. Dibutuhkan kerjasama suami dan istri. Sehingga harus ada hak-hak dan kewajiban yang harus dijalani. Istri menjalankan kewajibannya, si suami juga menjalankan kewajibannya. Ketika kedua-duanya berjalan di atas kewajiban masing-masing, maka insya Allah akan lahir dari rumah tangga tersebut anak-anak yang soleh dan soleh biidznillah tabaraka wa ta'ala. Dan di antara hak dan kewajiban yang perlu untuk dijaga, para hadirin dan hadirat, tidak menyebarkan rahasia-rahasia tentang rumah tangga, terkhusus mengenai urusan ranjang. Ini hal yang harus ditutup rapat. Urusan apa? Urusan ranjang. Sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan seorang suami, dia menceritakan hubungan ranjangnya dengan istrinya kepada orang lain, dan sebaliknya si istri dia menceritakan hubungan ranjangnya kepada si suami. Rasulullah mengatakan ibarat syaitan laki-laki dan syaitan perempuan berzina di hadapan umum dan kemudian ditonton oleh manusia. Demikian diibaratkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan perkara kecil, ini bukan perkara yang sepele. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadisnya, "Fala taf'alu fa inna madzalika mithla syaitan laqiya syaitana fi tariq." Ya, jangan kau melakukan itu semuanya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena itu seperti syaitan laki-laki yang dia mendatangi syaitan perempuan dan kemudian melakukan hubungan badan di jalan, kemudian dilihat oleh manusia. Demikian gambaran yang digambarkan oleh Rasulullah. Rasulullah menyebutkan laki-lakinya syaitan, perempuannya syaitana. Nah, sesuatu yang diibaratkan dengan kalimat-kalimat yang seperti ini menunjukkan itu adalah perbuatan yang haram. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan, "Inna min a'zamil khiyanati ayyufdi ar-rajulu ila imra'atihi." Dan daripada khianat yang paling besar, ketika seorang laki-laki dia berhubungan dengan istrinya dan istri berhubungan dengannya, kemudian dia menceritakan ya apa yang menjadi atau apa yang terjadi dalam hubungan mereka di ranjangnya. Dan sebagian para ulama ketika menjelaskan dan menerangkan hadis ini, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, juga masuk di dalamnya bukan hanya keterkaitan ranjang saja, tetapi juga dalam hal-hal yang lainnya dari kekurangan istri dan juga kekurangan si suami. Kalaupun seandainya dia harus menceritakan, dia menceritakan kepada orang-orang yang bisa memberikan solusi, bukan hanya sekadar dia mengumbar aib yang dia punya. Para ulama mengatakan berapa banyak orang yang memiliki aib, tertutup aibnya karena dia pintar menjaga lisan. Dan berapa banyak orang memiliki aib yang aibnya terbongkar dikarenakan dia tidak bisa menjaga lisannya. Jelas para hadirin, ini hal yang menunjukkan kecerdasan seseorang ketika dia berkomunikasi atau menyampaikan sebuah informasi. Nampak dia cerdas ataukah dia bukan orang yang cerdas. Baik. Dalilnya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh seorang sahabiyah yang dia menceritakan, ya Rasulullah, sesungguhnya suami saya tidak memberikan uang yang cukup kepada saya. Apakah boleh saya mengambil harta suami saya? Apa harta suami saya tanpa izin darinya? Kemudian Nabi mengatakan, khudhi ma yakfiki, ambillah apa yang mencukupi dirimu dan anakmu dengan ma'ruf. Dia ceritakan tentang apa yang dimiliki oleh suaminya, tapi kepada orang yang bisa memberikan solusi. Sampai-sampai disebutkan dari sebagian para as-salihin.
Baik, qila li ba'di salihin, disebutkan dari sebagian salihin. Wa qad arada talaqa zaujati, ketika itu dia ingin menceraikan istrinya. Ingin menceraikan istrinya. Kemudian kata orang-orang, ya fulan, apa yang meragukan dirimu kepada istrimu sehingga engkau ingin menceraikan dia? Kan memang orang Indonesia kan suka kepo kan? Betul kan? Suka kepo, atau bahasa Arabnya fuduli. Itu buktinya ketika orang sakit. Ya, kalau seandainya datang orang sakit 10 menjenguk sakit 10 orang, terkhusus ketika dia kecelakaan, ya dari pagi sampai sore seperti ya yang sakit ini ya sedang diwawancara sama polisi. Dari pagi sampai sore itu bayangkan bagaimana jadinya. Pagi pertanyaan sama persis sama yang siang datang. Siang pertanyaan sama persis ketika datang yang sore. Oh iya, gimana tabrak kamu? Mana yang duluan jatuh? Tangan atau kaki? Nah, terus siapa yang tabraknya? Lari atau enggak? Platnya kamu tanda? B atau BL atau BK? Ya, jadi pertanyaannya seperti pertanyaan polisi. Dan itu bukan hal yang baik para hadirin ketika kita mendatangi orang sakit. Karena membuat dia beban. Makanya para ulama mengatakan, adab seseorang mendatangi orang sakit, kita menghibur dia. Jangan kita bertanya sesuatu yang terkadang itu membuat dia apa? Membuat dia berat. Ya, membuat dia itu semakin sakit dengan pertanyaan kita. Tapi kalau seandainya memang kita lihat dia memang suka bicara, oh belum apa-apa dia cerita saya tadi ditabrak begini-begini, ya nggak ada masalah. Ya, makanya kalau kita melihat keadaan akhlak para ulama kita terdahulu, para ulama salaf, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, mereka benar-benar mempraktekkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husnil islamil mari tarku ma la ya'ni. Dari kebaikan Islam seseorang meninggalkan sesuatu yang enggak penting untuk dirinya. Bisa saja perkara ini penting buat orang lain, belum tentu penting buat kita. Dan para ulama salaf mereka enggak bertanya hal yang enggak penting untuk mereka. Bahkan disebutkan dulu para ulama salaf ketika mereka bertemu dengan temannya yang sudah sekian lama mereka tidak bertemu, mereka cuma bertanya, bagaimana kabar antum? Baik, udah selesai. Nggak ditanya, dari mana? Mau kemana? Sama siapa? Itu pertanyaan kita orang Indonesia, saya dan kita semuanya. Mau kemana? Dari kemana? Sama siapa? Naik apa? Iya. Kerjanya di mana? Gajinya berapa? Parah lagi. Jadi ini bukan hal yang baik untuk kita tanya, karena terkadang bisa berat buat orang. Kamu mau kemana? Mungkin dia mau ketemu istrinya yang kedua. Iya. Dan dia masih merahasiakan dia punya istri yang kedua. Bisa saja manusia. Kamu mau kemana? Oh, saya mau ke Bogor. Besok ketemu lagi. Mau kemana? Ke Bogor. Ini kalau dibilang, misal dia mau bilang ke arah Banten kan bohong. Saya mau ke Bogor. Ya, kenapa kok ke Bogor? Terus kenapa? Kan parah itu. Jadi ada hal orang nggak suka ketika kita bertanya sesuatu yang memang nggak penting buat kita. Bisa dipahami para hadirin, demikianlah akhlak yang diajarkan oleh para ulama salaf. Kecuali ya pertanyaan yang memang ya kita sudah berteman dekat dan lain sebagainya, memang ada hajat untuk ditanyakan. Jangankan kepada teman atau orang yang baru kita kenal, antum ditanyain sama istri terus menerus, bosan nggak kira-kira? Bang, mau kemana? Mau ke sana. Sama siapa? Sama si fulan. Naik mobil siapa? Ya. 3 pertanyaan. Masih mau dijawab enggak? Masih. Berapa orang nanti perginya? Masih dijawab enggak? Masih. Enggak dijawab lagi. Itu istri sendiri loh. Baru 5 menit perjalanan sudah sampai mana? Masuk siang, makan di mana? Sama siapa saja? Siapa yang bayar? Jengkel nggak kira-kira? Ini istri sendiri yang tanya. Lah gimana yang bertanya adalah orang yang baru kita kenal. Dia tanya hal yang seperti itu. Maka ini bukan adab yang baik dalam kita bergaul. Ya, sedetail ini Islam mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita berkomunikasi dengan manusia. Bisa difahami para hadirin. Tetapi kita tidak mengatakan haram ya. Tapi kita berbicara adab dan bukan pertanyaan itu menjadi salah dalam segala keadaan, tapi memang ada kondisi-kondisi yang memang ada hajat dan dibutuhkan.
Oh ya, sama siapa? Berapa orang? Ya mungkin nanti mau dijamu sehingga dia perlu berapa orang yang ditanya naik apa, mungkin dia mau jemput dan lain sebagainya. Ada hajat. Ada maslahat di situ. Ini pertanyaan yang kita maksudkan tadi sesuatu yang tidak ada maslahat. Baik, saya selesaikan dulu kisah ini. Ketika ditanya, kenapa? Apa yang membuat engkau cerai dengan istrimu? Kemudian dia berkata, orang yang berakal dia tidak akan membongkar rahasianya. Orang yang berakal tidak melakukan itu. Kemudian setelah dia bercerai, ditanya lagi. Sekarang kan sudah cerai, kenapa engkau menceraikan dia? Kata orang-orang soleh di zaman dahulu, mereka mengatakan, apa urusan saya dengan seorang wanita yang telah menjadi istri orang lain? Apa urusan saya? Ketika dia dicerai, ya selesai masa iddah, dia kan kawin sama wanita laki-laki lain. Atau dia nggak kawin dengan laki-laki lain, apa urusan saya dengan anak perempuan? Anak perempuan orang, apa urusan saya? Itu bukan milik saya lagi. Itu orang yang berakal. Itu orang yang cerdas. Kenapa para hadirin? Terkadang ada satu kalimat yang kita ucapkan bisa menggugurkan amalan-amalan kita yang begitu banyak. Yang seharusnya itu akan menjadi timbangan amalan kebaikan kita ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, hilang dalam satu kalimat yang kita ucapkan. 20 tahun dia sudah dia melakukan suami istri. Tentunya banyak sekali pahala-pahala yang telah didapatkan oleh si istri atau kasih suami. Ya. Selama 20 tahun dia menikah, mungkin ya umur pernikahan di 18 tahun, dalam umur 2 tahun itulah mungkin banyak permasalahan dan lain sebagainya, kemudian terjadi perceraian. Dan dari 1 sampai 18 tahun, si istri telah berkhidmat kepada suaminya. Si suami juga telah mencintai istrinya. Jadi pahala yang sangat besar. Iya. Ini merupakan pengorbanan yang sangat besar dari dua pasangan tadi. Tapi karena cuma satu kalimat, saya nyesal menjadi suami dia. Ya, enggak rela, saya telah melayani dia, saya enggak rela. Begitu juga si suami mengatakan, ya, saya nyesal telah menafkahi dia. Apa yang kita dapatkan ketika kita mengatakan, saya sudah nyesal menafkahi dia? Apa yang kita dapatkan? Apa yang kita dapatkan ketika seorang wanita mengatakan, saya nyesal melayani dia? Apa yang kita dapatkan? Coba kita berpikir. Yang seharusnya 18 tahun, ya, dia menjadi suami yang baik untuk istrinya, dan istrinya menjadi suami yang baik, istri yang baik kepada suaminya. Itu akan dia petik kelak di yaumul qiyamah. Tapi cuma satu kalimat, hilang semua kebaikan tersebut. Apakah kita berakal? Apakah kita berakal para hadirin dan hadirat? Maka ini disebutkan oleh Syekh di sini, ya, orang yang berakal dia tidak akan membuka aibnya. Ya, dan apa urusan saya dengan seorang wanita yang telah menjadi istri orang lain? Demikian seorang muslim. Demikian seorang muslimah. Demikian seorang penuntut ilmu. Dia menimbang sesuatu ucapan dengan timbangan yang jelas. Ya. Jadi para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, hal yang sederhana terkadang bisa menghancurkan amalan-amalan yang telah kita amalkan. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, terkadang ada sebuah kalimat yang mana seseorang berbicara, yang mana kalimat itu menggiring dia ke dalam nerakanya Allah, iyadzan billah. Ya, maka pintar-pintar kita mengunci mulut kita. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, man arada ayatakalam falyufakkir. Siapa yang ingin berbicara, dia pikir dulu apa yang dia bicarakan. Kalau memang seandainya ada maslahat, dia sampaikan. Kalau seandainya tidak ada maslahat, walaupun itu baik, tetapi maslahatnya nggak ada, bahkan memberikan mudarat, ya sudah, jangan dia sampaikan. Biarkanlah apa yang telah istri mantan istri Anda melakukan, apa yang telah Anda berkhidmat kepadanya, biar Allah Subhanahu wa taala yang akan membalas Anda. Begitu juga apa yang telah dibuat oleh suami Anda kepada Anda, atau apa yang telah Anda berkhidmat kepada suami Anda, biarkan itu menjadi amalan kebaikan Anda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan dirusak dengan satu kalimat yang itu tidak memberikan manfaat kepada kita sama sekali. Jadi kami berhadirin dan hadirat, baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita lanjut selesai sholat Isya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ruban. Tahu sufakum fa inna tasfiyata sufufi min tamis shalah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kazzabat samud bitagwaha idzim ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha fakazzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidhanbihim fasawwaha wala yakhafu 'uqbaha. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.
Jam berapa? Serana 5 menit tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, di antara perekat di dalam rumah tangga di mana setiap pasangan itu berhias untuk pasangannya. Si istri berhias untuk suaminya, suami juga berhias untuk istrinya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan prinsip ini dalam Al-Qur'anul Karim, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan bagi perempuan itu ada hak yang harus engkau berikan kepadanya, sebagaimana juga ada hak yang engkau atau kewajiban yang engkau harus berikan kepadanya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, ketika aku menyukai istriku berhias, maka aku juga berhias untuk istriku. Ini adanya keseimbangan. Jadi seorang suami dia berhias bukan hanya ketika dia keluar dari rumahnya, dia juga harus membersihkan dirinya untuk pasangannya. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis Nabi SAW, tidaklah beliau masuk ke dalam rumah yang pertama kali beliau lakukan adalah bersiwak. Bersiwak yang beliau lakukan. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan Nabi SAW yang pertama kali yang beliau lakukan ketika bertemu denganku adalah mengkecupku, dan aku tidak pernah mencium bau mulut dari Nabi SAW. Bahkan disebutkan oleh Yahya bin Abdurrahman Al-Hamdali, pada waktu itu aku mendatangi Muhammad ibn al-Hanafiyah, dan pada waktu itu beliau keluar dan jenggot beliau itu diberikan minyak ataukah sesuatu yang wangi. Kemudian dikatakan, apa ini? Faqultu ma hadza? Inna hadza malhafah. Sesungguhnya ini adalah sesuatu yang sifatnya wangi tadi, yang istriku memberikan istilahnya dipakai minyak rambut atau dipakai wangian di jenggotku. Itu ulama loh. Jadi jangan dipikir ulama itu hanya memikirkan ilmu dan ilmu. Ulama di zaman itu juga memikirkan penampilannya. Memperhatikan kebersihannya, memperhatikan bau badannya. Sampai-sampai beliau berkata, ketika kita suka wanita itu harus rapi dan cantik, begitu juga sebenarnya perempuan ingin kita juga harus cantik. Jadi apa yang kita tuntut dari istri kita, itu juga yang harus kita lakukan untuk istri kita. Jadi kalau memang badan kita big size, XXL misalnya, ya sudah, jangan tuntut istri macam-macam. Jadi kita nuntut istri kita, kamu harus kurus, kamu harus langsing, begini dan begini. Tetapi ketika istrinya hamil 7 bulan, perutnya sama besar. Gak ada beda. Jadi kalau memang kita tidak sanggup menahan diri, badan kita gendut misalnya seperti saya, ya sudah, jangan dituntut macam-macam sama istri. Jadi ketika kita menuntut istri kita harus kurus, kita juga harus kurus. Demikian disebutkan oleh Abdullah bin Abbas ketika beliau menafsirkan ayat walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Ketika aku menyukai istriku berhias, maka juga aku akan berhias untuk istriku. Bahkan para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, sebagian wanita-wanita sahabiyah, ibu-ibu di zaman Nabi, kira-kira apa yang mereka bicarakan sehari-hari? Apakah mereka berbicara hadis terus-menerus? Apakah mereka hanya membahas tafsir Al-Quran setiap hari? Ataukah mereka hanya menceritakan tentang akhirat? Bukan hanya ini saja yang menjadi bahan pembicaraan wanita-wanita di zaman Nabi Muhammad SAW. Ada di antara wanita-wanita tersebut
yang mereka menceritakan tentang penampilan suaminya. Bayang nggak kira-kira? Wanita sahabiah, sahabat Nabi, istrinya sahabat, menceritakan tentang penampilan suaminya. Di antara disebutkan oleh salah seorang sahabiah pada waktu itu, zauji, istri saya lembutnya seperti lembutnya kelinci, dan wanginya suami saya seperti wanginya zernab. Zernab itu sejenis tumbuhan yang dia memiliki wangi yang sedap. Jadi para sahabat Nabi SAW badan mereka wangi-wangi. Ya, bukan berarti ketika sudah jadi sahabat Nabi, ya udah nggak mandi seminggu, mandi cuma seminggu sekali, nggak menjaga penampilannya, nggak memakai minyak wangi, tidak. Rasulullah SAW manusia yang paling zuhud di muka bumi ini. Tidak ada yang melebihi kezuhudan Nabi SAW. Tetapi kata Rasulullah SAW, yang paling beliau cintai adalah wanita dan minyak wangi. Ya, maka pilihlah minyak wangi yang segar baunya. Jangan kita pakai minyak wangi kalau orang berdiri di samping kita udah pusing. Ya, pokoknya yang penting pakai minyak wangi, betul pakai minyak wangi silahkan. Tapi jangan minyak wangi yang bisa memberikan gangguan kepada orang lain. Jadi seorang muslim harus demikian. Dia berhias kesehariannya dan terkhusus kepada istrinya. Jangan sampai, mohon maaf ya, terkadang sebagian teman-teman yang sudah ikut kajian nggak memperdulikan hal yang seperti ini. Ada sekarang sebagian pakai jubah seperti ini, jubah pendek, warna hijau, terus pakai lagi kaos keluarnya warna merah. Ya, di bawahnya nanti ada celana warna hitam, terus pakai sarung warna biru. Ya, bajunya tadi kan warna hijau. Kira-kira gimana jadinya? Pecinya warna-warni lagi. Ada yang pakai imamah lagi warna-warni. Ya, kalau dari jauh seperti kue lapis yang berjalan. Ini nggak baik. Seorang harus menjaga penampilannya. Ketika kita membahas penampilan, kita nggak cerita mahal. Ketika membahas penampilan, kita nggak cerita barang-barang yang berbranded. Tapi ketika kita membahas tentang penampilan yang istri kita menarik melihatnya. Begitu juga si istri. Orang yang paling berhak untuk dia berhias adalah untuk suaminya. Jangan saat keluar rumah saja yang cantik. Jangan pas acara hadir waliman saja yang dia mandi, bersih-bersih dan lain sebagainya. Tapi kalau di rumah, dek kok nggak mandi-mandi deh? Itu baju nyuci, itu baju tidur, itu baju masak. Ya, bajunya seminggu sekali nggak diganti-ganti. Ya, jadi jangan sampai terkadang perbuatan ibu-ibu sendiri membuat apa? Hah? Buat apa kira-kira? Membuat suami melirik wanita lain. Bukan berarti juga ya, wanita laki-laki yang dia punya istri kedua, bukan berarti juga istrinya tidak menservis dia yang baik, nggak berarti. Bisa saja istrinya menservis dia dengan servisan ya totalitas, yang satu saja rasanya begini, bagaimana dua, kan gitu. Begitu ya. Jadi nggak selalu wanita-wanita yang apalah suami yang menikah dengan poligami bukan berarti istrinya tidak servis, cuman semaksimal mungkin seorang wanita dia menjaga dirinya, sebagaimana juga istri-istri juga harus menjaga dirinya. Bisa difahami ya? Dan juga para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, saya baca ringkas-ringkas saja. Harus ada kecemburuan di dalam hubungan rumah tangga. Si istri harus cemburu kepada suaminya, dan suami juga harus cemburu kepada istrinya. Karena itu tanda cinta, tanda sayang. Tapi kalau seandainya si istri buat apa saja, si suami nggak cemburu, si suami juga buat apa saja, si istri tidak cemburu, maka para hadirin dan hadirat, kita khawatirkan pasangan hidup ini sudah nggak ada rasa lagi. Ya, si istrinya misalnya dia chattingan sama yang bukan mahramnya, bukan hal yang penting. Suaminya melihat, terserah ente. Si istri juga begitu, lihat suaminya chattingan, ya, nggak ada rasa cemburu sama sekali. Ini bukan hal yang baik. Ya, karena cemburu itu merupakan salah satu perekat hubungan dalam rumah tangga. Sebagaimana istri-istri Nabi, mereka cemburu satu dengan yang lainnya. Nah, ketika perempuan itu saling cemburu dengan cemburu yang baik, maka ini juga akan melahirkan sesuatu yang indah dalam kehidupan rumah tangga itu sendiri. Ketika Rasulullah SAW, ya pada waktu itu beliau berada di rumahnya Aisyah,
Dan Ummu Salamah radhiyallahu taala anha mengirim makanan kepada Aisyah. Mengirim makanan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui seorang pembantunya. Kemudian tiba-tiba ditepis oleh Aisyah piring makanan yang dikirimkan oleh Ummu Salamah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditepis. Kenapa beliau menepis? Cemburu. Ini rumah saya. Ya, dan ini juga suami saya, walaupun itu juga suami kamu. Aisyah nggak suka. Ya, ada makanan yang diantarkan oleh istri Nabi yang lain untuk Nabi SAW di rumahnya beliau. Ini rasa cemburu. Dan rasa cemburu yang dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu taala anha tidak ditegur oleh Nabi SAW. Kalau seandainya cemburu yang mudah seperti ini terlarang, pasti Rasul akan mengingkarinya. Ya, apa yang diucapkan oleh Nabi? Nabi SAW mengatakan sesungguhnya ibu kalian sedang cemburu. Itu kata Nabi SAW. Kemudian Rasulullah mengutip makanan tadi yang sudah jatuh, kemudian dibagi kepada sahabatnya, dan beliau mengambil piring yang dipecahkan oleh Aisyah sebagai pengganti kepada Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Ya, rasa cemburu. Tetapi ada cemburu yang terlalu berlebihan. Si istri terlalu memproteksi suaminya, suami juga terlalu memproteksi istrinya. Sehingga muncul kecurigaan yang berlebihan. Muncul rasa ketidakpercayaan. Si istri dia berpikir kalau dia memproteksi suaminya dengan ketat, dia pikir hubungan rumah tangganya akan baik. Begitu juga si suami demikian. Bahkan ini para hadirin bukan hal yang baik dalam seorang melakukan hubungan rumah tangga. Bukan. Disebutkan dari sebagian para ulama salaf, ketika mereka menikahkan anak perempuan mereka, mereka menikahkan anak perempuannya, di antara yang dia berikan wasiat kepada anaknya, hati-hati engkau memiliki sifat cemburu yang berlebih-lebihan. Karena itu akan menjadi sebab perceraian. Demikian kata orang tuanya di malam pertama beliau menikah. Kenapa? Karena perempuan seperti kita sebutkan tadi, cemburu, was-was, curiga yang nggak penting. Periksa-periksa HP suaminya. Ini kan karena kecemburuan yang berlebihan. Ketika suaminya mungkin chattingan agak senyum sedikit, udah. Jangan-jangan WA-an sama fulana. Ini nggak baik. Ketika seorang istri dia telah menerima laki-laki tersebut sebagai suaminya, maka dia harus percaya dengan suaminya dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Begitu juga si suami ketika dia sudah percaya dengan istrinya, sudah menikah dengan wanita tersebut, dia percaya dari ujung rambut sampai ujung kaki, saling percaya. Kecuali di sana ada qarinah, ada sesuatu bukti-bukti yang memang suaminya berbuat hal yang tidak baik, atau si istri berbuat hal yang tidak baik, maka bentuk dari kecemburuan yang berlebihan seperti yang saya sebutkan tadi, menit-menit di WA, menit-menit. Ya mau kemana, mau dari mana, ini bagaimana, ini mau apa, mau kemana, kapan pulang, jam berapa pulang, jam segini kemana, dan lain sebagainya. Terkadang pasangan hidup berpikir apa? Ini akan menjadi berkah. Makanya ketika Ummu Salamah radhiyallahu taala anha dilamar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, wahai Rasulullah, saya adalah wanita yang pecemburu. Saya khawatir nantinya tidak bisa hidup bersama engkau. Kurang lebih demikian qala Ummu Salamah. Kemudian Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dihilangkan rasa cemburu itu dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Nah, kalau seandainya cemburu adalah hal yang dibolehkan secara mutlak, maka Nabi tidak akan mendoakan agar dihilangkan rasa cemburu tadi dari Ummu Salamah. Tapi ketika cemburu yang berlebihan itu berefek jelek dalam hubungan rumah tangga, maka Nabi SAW di situ apa? Mendoakan. Juga jangan suaminya pergi seminggu, setelah seminggu pergi dari rumah, sebelum pulang si istri baru WA, bang kapan pulang. Si suami juga baru cerita, nih dek kita mau pulang seminggu, baru dia WA istrinya. Kira-kira ma'ruf nggak seperti ini? Seminggu pergi jauh, wala pernah WA, wala pernah komunikasi, wala pernah apa. Sehat nggak kira-kira? Ya nggak sehat. Tetapi subhanallah dulu di masa-masa pacaran, dalam tanda kutip kita nggak bicara. Jelas kita maklumi pacaran itu haram. Tapi saya berbicara sisi wakil, sisi kenyataan. Di masa pacaran, masya Allah, perhatiannya luar biasa. Luar biasa perhatiannya. Bahkan
Ya, terkadang kita bisa membedakan seseorang sudah menikah dengan belum menikah, cara duduk di atas motor. Itu bedanya. Kalau duduknya rapat sekali, nggak ada celah sama sekali, nah ini belum nikah ini. Ya, tapi kalau duduknya sudah mulai jarang-jarang, kalau jalannya juga jauh-jauhan, wah ini sudah nikah. Betul Pak? Kenapa? Karena sebelum nikah tadi, syaitan berusaha untuk apa? Untuk dirapat-rapatkan. Ya berusaha untuk selalu mereka berhubungan karena dosa. Tapi ketika sudah hubungan yang sah, syaitan punya tugas yang lain memisahkan. Ya. Dan kalau seandainya hidup kita modelnya seperti ini, itulah kita sudah terkena dengan jerat-jeratnya syaitan. Bisa difahami ya? Baik. Kemudian para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah. Saya rasa sudah tadi yang terakhir di antara hal yang akan merekat hubungan rumah tangga juga para hadirin dan hadirat saling mengungkapkan perasaan cinta. Istri mengungkapkan perasaan cinta kepada suaminya. Suami juga mengungkapkan perasaan cinta kepada istrinya. Kalau kita mau jujur para hadirin dan hadirat, ya pernikahan yang sudah dilewati 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun, tabu nggak kita mengatakan, wah istriku, tidak ada wanita yang paling berharga dalam hidupku melebihi dirimu. Ada? Nikah ada 10 tahun ini. Ada nggak? Bapak ada ya? Ada kira-kira? Mungkin di malam pertama pernikahan atau umur sebulan pernikahan sering ngomong sayang, panggilannya penuh, cintaku. Tapi kalau nikahnya sudah 2 tahun 3 tahun, yang udah jadi yang. Sayangnya sudah hilang, yang jadinya. Ya cintaku jadi ta. Tapi subhanallah kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari awal pernikahan sampai beliau meninggal, hidup beliau selalu mesra. Bahkan ketika ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau berkata, "Ayyun nasi ahabbu ilaik?" Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling kau cintai? Siapa kata Nabi? Aisyah. Tidak ditanya kepada Nabi, ya Rasulullah, siapa wanita yang paling kau cintai di antara semua istrimu? Bukan itu pertanyaannya. Yang ditanya kepada Nabi, siapa manusia yang paling kau cintai? Rasulullah mengatakan, istri saya Aisyah. Kemudian baru ditanya, siapa dari kalangan laki-laki? Baru beliau mengatakan apa? Bapaknya. Ya, kita kalau mengatakan siapa yang paling kau cintai? Istri saya. Oh, ente pengecut sama istri ente kan? Mungkin akan dibully. Ini sesuatu yang tabu ketika si suami menceritakan rasa cintanya kepada istrinya lewat kepada orang lain. Itu jadi hal yang tabu. Kenapa para hadirin dan hadirat? Begitulah kondisi hidup kita. Ya, kita tidak menerapkan rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hidup kita sehari-hari. Ya, sebelum kita mengenal sunnah dengan setelah kita mengenal sunnah nggak ada bedanya posisi kita menjadi seorang suami. Cuman beda ya jenggot semakin panjang, cuman beda celana sudah di atas mata kaki, ya cuman beda rajin salat ke masjid. Adapun hubungan kita dengan istri nggak ada bedanya, sama saja. Sebelum kenal ngaji, setelah kenal ngaji nggak ada yang membedakannya. Ini sebuah hal yang keliru. Imam Al-Albani rahimahullah sebagaimana yang telah kita sampaikan. Sebagaimana yang pernah kita sampaikan para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, beliau mengatakan banyak para penuntut ilmu yang mereka fokus dengan ilmu, fokus dengan akidah, fokus dengan ya masalah dalam ilmu, tapi terkadang mereka tidak fokus dengan masalah akhlaknya mereka. Ya, jadi seharusnya ketika kita belajar, ketika kita menuntut ilmu, ya ketika kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sunnah ini, seharusnya yang paling efek baik itu adalah istri kita di rumah. Itu seharusnya yang memberikan efek yang paling terbaik adalah anak-anak kita di rumah. Yang memberikan yang efek itu kepada orang tua kita, itu seharusnya. Tapi kalau seandainya efek itu didapatkan oleh kepala kantor kita setelah kita ngaji, itu biasa. Ya, karena orang butuh dengan kepala kantornya, butuh supaya gajinya dinaikin, butuh jabatannya dinaikin, itu hal yang biasa.
Tapi seharusnya perubahan itu para hadirin dan hadirat itu berefek kepada istri kita di rumah. Itu baru kita berhasil belajar. Itu ada pengaruh dari ilmu yang kita tuntut. Tapi kalau nggak ada bedanya, bahkan justru dia lebih menyakitkan hati istrinya dan anak-anaknya di rumah. Apa faedahnya kita belajar? Apa faedahnya kita menuntut ilmu? Ilmu tidak bisa mengubah akhlak dan adab kita kepada orang-orang yang lemah. Makanya disebutkan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri, dulu para sahabat Nabi SAW ataukah para ulama salaf, mereka tidak butuh waktu yang lama untuk mengubah akhlak, perangai dan lisan mereka setelah mereka belajar dan menuntut ilmu agama. Bisa difahami para hadirin? Oleh karena itu Nabi kita SAW terkadang beliau berkata kepada Aisyah, "Kuntilaki ka Abi Zar'in li Ummi Zar'in." Wahai Aisyah, sesungguhnya aku untukmu seperti Abu Zar'in dengan Ummu Zar'in. Tetapi bedanya saya tidak mencerai engkau. Jadi disebutkan hal yang paling indah dalam kehidupan Abu Zar'in dengan Ummu Zar'in. Mereka saling mencintai, mereka saling memuliakan, mereka saling menghormati dan lain sebagainya. Ya, begitulah saya, kedudukan saya kepadamu seperti Abu Zar'in dengan Ummu Zar'in. Tetapi saya tidak menceraikan engkau, wahai Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, beliau pernah berkata kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Wahai Aisyah, sesungguhnya aku tahu kapan kau marah padaku dan aku tahu kapan kau rela dan ridho padaku." Enggak mungkin istri Nabi teriak-teriak di depan Nabi. Enggak mungkin istri Nabi berakhlak jelek kepada Nabi, enggak mungkin sekali. Tetapi ya, marahnya Aisyah atau tidak sukanya, ini namanya kehidupan rumah tangga ya. Tidak sukanya Nabi Aisyah radhiyallahu taala anha kepada Nabi sifatnya manusiawi. Ya, kemudian Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana engkau melihat bukan karena jeleknya akhlak Nabi, bukan ya. Jangan disalahpahami, enggak mungkin Rasulullah punya akhlak yang jelek, bukan itu maksud saya. Tapi hal sifat-sifatnya, ada keridhaan Aisyah kepada Nabi, ada yang terkadang beliau ya ibaratnya marah beliau dengan Nabi, hal-hal yang sifatnya manusiawi. Ya seperti ada wanita-wanita yang waktu itu dilamar oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang menjadi penengahnya adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, yang melamar Aisyah, yang menjadi penengah yang melamar Umar bin Khattab, yang menjadi penengah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan wanita ini berkata, "Sesungguhnya aku tidak sanggup hidup dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab terlalu berat hidupnya." Faham? Bukan akhlak beliau, enggak, bukan akhlaknya jelek. Kita enggak cerita akhlak. Sesuatu yang sifatnya manusiawi. Misalnya ada orang terkadang ya hidupnya ya apa adanya lah. Pakai kipas angin oke, pakai kipas buku juga oke. Ada orang terkadang saya nggak bisa, saya harus pakai AC. Dosa nggak kira-kira? Nggak dosa kan? Hal yang seperti ini contoh saja. Ya, makanya Umar bin Khattab ditolak berapa kali? Sebenarnya disebutkan 4 kali boleh ditolak. Jadi Umar bin Khattab nggak seganteng kita wajahnya, dan nggak seperkasa kita beliau lebih perkasa, dan nggak semulia kita. Ditolak 4 kali biasa saja. Jadi jangan sampai baru ditolak sekali 2 kali udah putus asa, jangan. Ya, itu hal yang manusiawi, hal yang wajar. Kita kembali. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana engkau mengetahui saya rela kepadamu atau engkau benci, saya tidak suka kepadamu?" Kata Rasulullah, "Kalau engkau mengatakan demi Robnya Muhammad, engkau sedang rela, engkau sedang ridho sama saya. Tapi kalau seandainya engkau mengatakan demi Robnya Ibrahim, berarti engkau tidak suka sama saya. Engkau tidak bersumpah dengan Robnya aku, tapi engkau bersumpah dengan Robnya Ibrahim." Sedetail ini Nabi SAW mengetahui kapan istrinya rela dan kapan istrinya tidak ridho. Jadi difahami, ini tidak lain para hadirin dan hadirat, perhatian. Kalau kita ditanya, apa makanan yang paling disuka sama istri? Nggak tahu siapa disuka sama dia. Gimana kita tinggal bersama dia tahunan, puluhan tahun, satu rumah, satu kamar, satu tempat tidur, satu selimut, satu bantal, nggak tahu makanan kesukaan dia gimana kira-kira. Nggak tahu apa warna baju yang dia suka di rumah, nggak tahu kita. Ini menunjukkan apa? Perhatiannya kita kurang. Tapi ini sesuatu yang tidak nampak, tapi Nabi SAW jeli dengan kehidupan istri beliau. Dan yang terakhir, dengannya saya tutup pengajian, para hadirin dan hadirat, suami istri ya itu harus menjaga emosi. Ya, karena emosi yang tidak terkontrol itu diawali dengan kegilaan dan diakhiri dengan penyesalan.
Apa maksudnya gila? Ada seorang ayah dia emosi, dia tendang anaknya, ditempeleng anaknya, ya dia tonjok anaknya, dia tinju anaknya. Ini gila nggak kira-kira? Ada anak umur 6 tahun ditonjok, ditinju, ditempeleng, ya berguling-guling. Sehat nggak kira-kira? Ya, singa saja nggak sempat, dia tidak akan melakukan itu kepada anaknya. Nggak mungkin dia melakukan itu kepada anaknya. Ini manusia. Anak masih umur 6 tahun seakan-akan sudah dibuat seperti ya, orang sudah berumur sekian tahun. Yang tua yang sudah dewasa saja nggak pantas kita melakukan yang seperti itu. Kegilaan nggak ini namanya? Gila. Dan diakhiri dengan apa? Penyesalan. Begitu juga istri yang kita datangi di malam hari, dia masak untuk kita, dia berkhidmat untuk kita, dia keluar dari rumah ibunya tinggal bersama kita, kemudian kita caci, kita hina, kita pukul, kita rendahkan, dan lain sebagainya. Ini kira-kira sehat atau tidak? Ini bukan orang yang sehat. Ya. Makanya di antara hal yang perlu untuk dikontrol oleh seseorang, dia kontrol emosinya. Kata Abu Darda radhiyallahu taala anhu kepada suami beliau, wahai Abu Darda, wahai Abu Darda, kalau seandainya aku dalam keadaan marah, ridhoi marahku. Begitu juga ketika engkau marah, aku akan ridho dengan marahmu. Dan disitulah kita akan bisa menjalin hubungan rumah tangga. Ketika si istri melihat suaminya dalam wajah yang murung, ya, apa yang tadi diminta beli, beli bakso misalnya nggak dibeliin. Ya, maka si istri mulai dia harus mengedepankan apa? Jangan-jangan suami saya tadi mungkin banyak pekerjaan di kantornya. Jangan-jangan suami saya mungkin dimarah-marahin tadi sama kepala kantornya, atau dia diberikan tugas yang menumpuk, atau beraneka ragam masalah. Ya, maka dia justru berkhidmat kepada suaminya, dia melayani suaminya. Tapi ketika dia melihat suaminya mukanya murung, ya, nggak ada senyumnya, mulai si istri udah pulang terlambat, makanan suruh beli nggak dibeli. Muka seperti ini bawa modelnya. Apa nih suami seperti ini? Apa kira-kira terjadi? Apa yang terjadi kira-kira? Pecah berkeping-keping. Betul nggak? Jadi sini harus ada hal di setiap pasangan harus mengontrol diri. Begitu juga si suami, dia pulang ke rumah, istrinya misalnya tidur-tiduran guling-guling di tempat tidur, makanan belum dimasak, anak belum dimandikan, nggak ada minuman di atas meja, nggak disambut ketika kita pulang. Kita juga harus memberikan uzur kepadanya. Oh, mungkin dia sedang haid, wanita haid kadang-kadang emosinya nggak terkontrol, atau mungkin dia sedang hamil sehingga wanita hamil sulit untuk dia bergerak dan lain sebagainya, dan tidaklah dia punya sifat seperti itu kecuali apa? Karena ada ayat kita di situ. Beraneka ragam. Inilah yang harus dikedepankan ketika seseorang dia menjalin hubungan rumah tangga. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadisnya atau disebutkan dalam nas, ketika seseorang itu marah, dia harus menjaga tangannya dan dia harus menjaga lisannya. Baik. Rasulullah menyebutkan dalam hadis, la yaqdil qadhi wal qadban. Jangan seorang qadhi dia menentukan sebuah hukum ketika dalam keadaan marah. Karena seseorang ketika dalam keadaan marah dia tidak bisa mengontrol dirinya. Dia pegang tangan, dia tebang tangannya, dia tutup mulutnya, dia jaga HP-nya. Jangan sampai dia menulis sesuatu di Facebooknya atau di statusnya tentang istrinya atau tentang suaminya. Nanti ketika emosinya sudah terkontrol, dia baca kembali, disitulah dia akan menyesal. Ngapain saya tulis ini? Itu sering nggak terjadi? Sering terjadi. Makanya ketika Umar bin Abdul Aziz rahimahullah mengirim surat kepada gubernurnya, beliau berkata kepada gubernurnya, jangan engkau memutuskan apapun keputusan ketika engkau marah kepada pekerjamu. Jangan. Ketika sudah stabil marahmu, emosimu sudah stabil, disitulah engkau baru menghukumi kesalahan yang dilakukan. Begitu juga dalam kita rumah tangga tadi, masalah kecil, masalah sepele, ya kemudian membuat kita emosi, membuat kita marah, yang seharusnya tidak pantas untuk kita ucapkan dengan kesalahan yang kecil tadi, tapi karena emosi engkau saya cerai. Udah, kalau udah ngomong cerai, nggak ada lagi tarik, saya nyesal tadi ngomong cerai, tetap jatuh walaupun ada nyesal. Bisa dipahami? Wah, tapi saya marah. Kalau marahnya itu masih bisa dia kontrol, dia tahu apa yang diucapkan, jatuh cerai. Kecuali kalau marahnya dalam keadaan hitam, dia tidak tahu apa yang dia lafadzkan, baru cerainya tidak jatuh. Bisa dipahami? Makanya Rasulullah mengatakan, orang yang cerdas adalah orang yang bukan kuat dalam bergulat, tapi orang yang cerdas adalah orang yang kuat menahan emosinya. Tapi oleh karena itu banyak hal-hal yang disebutkan oleh para ulama bagaimana memanage diri
agar bisa menahan emosi, dan itu hal yang wajib dan harus untuk kita pelajari. Karena itu sesuatu yang akan selalu melewati dalam kehidupan kita. Wallahu taala alam bisawab. Seorang istri memusuhi atau membenci ibu kandung suaminya. Suaminya tahu tapi membiarkan. Apakah suaminya termasuk anak yang durhaka? Para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah. Ya, kalau seandainya si suami mendukung istrinya, ya, ketika istrinya berbuat jelek kepada suaminya, maka jelas inilah suami yang jelek, bukan suami yang baik. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika beliau meminta kepada suami istri anaknya untuk menceraikan istri beliau ceraikan. Beliau minta kepada Ibnu Umar, ceraikan istrimu. Dan ini dijelaskan oleh para ulama, bukan setiap orang tua kita meminta kita menceraikan istri kita, kita ceraikan. Tapi ketika di sana ada hajat yang mana istri kita tidak suka dengan ibu kita, istri kita tidak suka dengan ayah kita, istri kita menghalangi kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, dan kita telah menasehatinya, telah mengingatkan dia dan tetap dengan pendiriannya, ibu harus lebih kita pilih daripada wanita tersebut. Ya, jangan pertahankan wanita-wanita yang seperti ini. Parkirkan dia segera. Ya, saya katakan apa tadi? Kalau dia sudah tidak bisa dinasehati, kalau dia sudah tidak bisa kita ingatkan tetap dengan pendiriannya, dia mengajak kita, menghalangi kita berbuat baik dengan ibu kita. Kalau masalahnya istri pertama dengan istri kedua, mudah urusannya. Ya, kalau masalahnya istri pertama dengan mobil kita, mudah urusannya. Kalau masalahnya istri kita dengan rumah kita, mudah urusannya. Istri kita dengan teman kita, mudah urusannya. Tapi permasalahannya istri kita dengan ibu kita, ini bukan masalah yang kecil, ini bukan masalah yang sepele. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Ya Rasulullah, siapa orang yang paling saya harus berbuat baik?" Ibumu. Gak dikatakan oleh Nabi istrimu, ibumu 3 kali. Dan kita harus menyadari, para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, kita mendapatkan istri yang cantik hari ini. Kita memiliki rumah yang besar, memiliki penghasilan yang bagus, memiliki anak-anak yang cantik dan tampan. Kita punya pekerjaan yang layak. Anda harus menyadari, di balik itu ada doa ibu Anda. Sebelum Anda ketemu dengan istri Anda tersebut, ibu Anda telah berkorban antara hidup dan mati untuk melahirkan Anda. Ibu Anda telah berkorban untuk membesarkan Anda. Kemudian Anda tinggalkan ibu Anda, memilih wanita yang baru Anda kenal beberapa tahun yang lalu. Di mana akal kita? Didik istri kita untuk dia mencintai ibu kita. Kalau kamu cinta sama saya, cintai ibu saya. Kalau kamu tidak cinta sama ibu saya, mohon maaf, ibu saya lebih saya cintai dibandingkan engkau. Ribuan wanita bisa saya dapatkan, tapi tidak pernah saya mendapatkan seorang ibu yang mengganti ibu saya. Itu namanya laki-laki. Itu namanya laki-laki. Ya, tapi kalau laki-laki ikut maunya istri, jangan kasih uang sama orang tuanya, udah parkir. Bukan istri yang baik buat kita. Saya katakan apa? Sudah diingatkan, sudah dinasehati dan lain sebagainya. Tidak ada cara tetap dengan halnya demikian. Bisa difahami? Para hadirin dan hadirat, bagaimana lagi dengan kondisi disebutkan tadi? Ini istri yang Anda harus didik. Sementara dia benci sama ibu Anda, kemudian Anda biarkan. Syahada. Apa-apaan ini? Ini sesuatu yang nggak masuk akal. Bisa difahami? Wallahu a'lam. Ustaz, suami saya pergi pagi, sore bekerja, setelah itu pergi kajian, pulang jam 10 malam setiap hari. Anak saya berusia 6 tahun, dari 3 tahun, 7 tahun mereka sangat aktif. Salahkah jika meminta suami tidak berangkat mengaji untuk membantu saya mengurusi anak-anak? Karena hampir setiap hari beliau pagi disibukkan dan urusannya menjadi berkumpul dengan teman-teman. Para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, kita harus membagi waktu. Ada waktunya kita mengaji, ada waktunya untuk keluarga. Ya, cuman terkadang ya itu tadi. Ya ini kan saya ngaji, saya ngomong-ngapain? Iya, kadang ngajinya 1 jam. Ya, nongkrongnya 3 jam. Bisa dipahami ya? Jadi ini bukan hal yang baik. Nabi kita SAW beliau sibuknya luar biasa. Tetapi disebutkan dalam hadis beliau terkadang membantu istrinya di rumah. Ya, terkadang beliau ketika ada sesuatu yang rusak di bajunya beliau jahit sendiri. Ya ini Nabi, ini Rasul. Ya, kegiatan beliau super ketat, super banyak, tapi ada hal-hal yang beliau berikan waktu kepada istrinya. Jadi jangan sampai syaitan
itu menggiring kita untuk meninggalkan kewajiban untuk fokus kepada hal yang sifatnya sunnah. Paham di sini? Jelas para hadirin. Jadi kalau memang kita harus ngaji, habis sudah kita pulang ke rumah keluarga kita. Ada harus yang kita kerjakan. Ada satu malam yang memang saya nggak ikut kajian, saya ingin ya ada waktu dengan istri dan anak saya. Ya karena mendidik anak itu jauh lebih baik, jauh lebih mulia. Terkadang daripada kita ingin mendengar kajian yang terkadang ada kajian yang sifatnya sunnah. Maksud saya begini, ada ilmu-ilmu yang itu bentuknya belum wajib aini kita tuntut. Ada ilmu-ilmu yang sifatnya fardhu kifayah. Ya enggak? Nah, ketika diperhadapkan antara kewajiban dengan fardhu kifayah, mana yang lebih dikedepankan? Wajibul aini. Saya punya guru Syekhuna Abdurrahman Al-Adani rahimahullah. Beliau hampir di akhir Ramadan beliau tidak pernah itikaf, bukan beliau malas beribadah, enggak. Beliau khawatir anaknya nggak ada yang jaga di rumah, nggak ada yang setoran Al-Quran, nggak ada yang mengontrol di rumah. Itu beliau khawatirkan karena anak ketika bapak nggak ada di rumah 2 hari 3 hari sudah hilang itu sudah. Jadi beliau itu yang beliau lakukan. Karena apa? Menjaga anak sebuah kewajiban. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Bisa difahami? Jadi sebaik mungkin seseorang memanage waktunya. Atau diajak anaknya ikut kajian, diajak istrinya kajian. Setelah dia kajian ya sudah dia pergi sama istrinya. Ya begitu juga misalnya si istri sudah diberikan waktu yang cukup oleh suaminya. Ketika suaminya ingin berkumpul dengan temannya sekali-sekali ya udah. Si istri jangan melarang karena itu terkadang akan membuat apa? Kecemburuan yang bukan pada tempatnya, hal yang saya sebutkan tadi. Bisa dipahami? Jadi hidup pasti kita bisa memanage sesuatu dengan cara yang baik. Kalau kita mau ya mengaturnya. Bisa dipahami ya? Taip. Ustaz mau bertanya bagaimana jika seorang ayah tidak peduli dengan anaknya? Apakah berdosa jika anak besar kelak tidak peduli kepada ayahnya? Dia berdosa. Allah mengatakan di dalam ayatnya, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua hendaknya kau berbuat baik. Allah tidak mengatakan ketika orang tua kamu berbuat baik kepadamu maka berbuat baiklah kepadanya, enggak ada. Tugas kita berbuat baik kepada orang tua kita. Apakah orang tua kita berbuat baik kepada kita ataukah tidak? Itu urusannya dia. Kewajiban kita apa? Berbuat baik sama dia. Ya, kewajiban orang tua kita menjaga kita. Ketika dia tidak menjaga kita, dia tidak mendidik kita, dia berdosa. Ya, nah ketika tugas kita adalah berbuat baik kepadanya, kita berpahala. Ketika kita tidak berbuat baik kepadanya dengan alasan dia telah tidak pernah berbuat baik kepada kita, kita berdosa juga. Sama dosanya. Paham? Makanya Rasulullah SAW ketika ditanya oleh sahabatnya, bagaimana kalau seandainya orang tuanya mendoliminya? Kata Nabi, tetap dia mentaati orang tuanya. Wa in dolama, walaupun kedua orang tuanya mendoliminya. Karena kedoliman yang dibuat oleh orang tua kita, para hadirin dan hadirat, tidak sebesar apa yang telah mereka korbankan untuk kita. Terkhusus ibu kita, mengandung kita dan melahirkan kita, itu hidup dengan mati tidak bisa kita balas dengan apapun itu. Bisa dipahami ya? Taip. Ada seorang suami yang istrinya bakal masuk neraka hingga istrinya menjadi marah. Padahal istri tersebut sudah membantu perekonomian keluarga, sudah taat pada suami. Bagaimanakah dengan istri tersebut? Apakah dia bakal masuk neraka? Istri memang pernah karena istri ingin diberikan nafkah ekonomi. Ada seorang suami yang istrinya bakal masuk neraka hingga istrinya menjadi marah. Gimana maksudnya? Ada seorang suami yang istrinya bakal masuk neraka sehingga istrinya menjadi marah. Bakal. Saya nggak paham ini. Akan. Ada seorang suami yang istrinya akan masuk neraka hingga istrinya menjadi marah. Dikisahkan Nabi Yusuf alaihissalam menikah ataukah tidak? Apakah Nabi Yusuf menikah dengan Imratul Aziz? Nah, Syekh Shalih Fauzan pernah ditanya dengan soal ini, beliau mengatakan saya tidak menghadiri walimahannya. Paham? Jadi sesuatu yang terkadang tidak ada sisi tatbiqiyah amalinya buat kita, nggak perlu kita banyak cari tahu. Paham? Maka para ulama kita nggak sibuk dengan hal yang seperti ini. Jadi ada hal-hal yang dia merinci sesuatu yang sebenarnya nggak perlu dirinci. Paham? Apa misalnya? Misalnya saya punya 10 ekor kambing. 5 ekor kambing warna merah hitam, 5 ekor kambing warna putih. Kemudian saya katakan saya telah memasukkan kambing ke dalam kandangnya
5 ekor yang warna hitam dan 5 ekor yang warna putih ke dalam kandangnya. Perlu nggak dirinci? Nggak perlu, ngapain yang dirinci? Masuk kandang, ya sudah, bilang kambing saya masuk kandang semua, udah selesai. Tapi ketika dia mengatakan, ya kambing saya ada yang 5 putih, ada 5 hitam. Kamu pilih yang mana mau kamu beli? Oh, saya mau yang putih. Ada hal yang perlu dia rinci di situ. Lah masuk kandang 5-5-nya masuk kandang, dirinci hitam 5 masuk kandang, putih juga masuk kandang 5-5-nya. Apa ini dia rinci? Jadi terkadang sebagian orang berpikir ketika dia merinci sesuatu itu seakan-akan adalah hal yang hebat karena pembahasannya panjang. Bukan demikian. Seseorang memandang sesuatu itu, ya, begitu juga dari hal yang sifatnya tatbiqiyah al-amaliyah. Kalau memang itu tidak ada sisi tatbiknya buat kita, sisi amalan, nggak perlu kita cari tahu. Di mana ya kuburan Nabi Daud, di mana ya kuburan Nabi Isa, di mana ya kuburan Nabi Musa, di mana ya kuburan Nabi Sulaiman. Nah, tahu ataukah tidak tahu kita dengan kuburan Nabi Sulaiman? Apakah ada sisi amalannya di situ? Nggak ada. Kecuali Rasulullah mengatakan, ziarahlah kuburan Nabi Musa, ziarahlah kuburan Nabi Adam, ziarahlah kuburan. Ada faktor ibadahnya. Ketika ada faktor ibadahnya, kita berusaha untuk mencari. Tapi ketika di sana tidak ada faktor ibadahnya, makanya Umar bin Khattab pada waktu itu beliau memerintahkan Abu Musa al-Asy'ari untuk menguburkan, ya, menguburkan jasad Nabi Daniel pada waktu itu, dikorek 7 kuburan, kemudian dihilangkan jejaknya. Karena memang ada sisi tatbiqiyah justru terkadang akan menggiring seseorang untuk mengagungkan kuburan yang bukan pada tempatnya. Bisa difahami ya? Taib. Seorang ayah yang menjadi panutan untuk anak istri yang bagaimana? Ini butuh kajian sendiri. Tapi bagaimana menjadi suami yang ideal? Kan nggak mungkin kita bahas malam ini. Ada pembahasannya tersendiri. Taib, saya baca satu lagi ya. Jangan terlalu banyak, nanti Abu Umar simpan ya. Jadi ada kewajiban datang lagi ke sini. Jadi kalau nggak ada soal sudah lepas tanggung jawab. Ini soal perempuan juga ya. Saya jawab soal laki-laki satu. Apa hukum menceraikan istri karena sudah menopause? Saya para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah. Baik. Kalau wallahu a'lam bishawab, kalau hanya sebatas dia sudah menopause, dalam keadaan dia adalah wanita yang baik, wanita yang soleh dan lain sebagainya, maka wallahu a'lam bishawab, hal yang seperti ini tidak pantas untuk dilakukan oleh seorang suami. Ya, dia si istri sudah melahirkan anak untuknya, ada 7 anak. Ya, dia juga telah meninggalkan rumah orang tuanya, tinggal bersama kita. Ya, dia telah bersusah payah mengandung dan lain sebagainya. Kemudian ketika dalam titik dia sudah tidak bisa lagi beranak atau hal yang ditanyakan, kemudian kita ceraikan dia. Apakah pantas seperti ini? Tentunya tidak pantas para hadirin dan hadirat. Ya tidak pantas karena dia butuh di masa tuanya ada suami yang bersamanya. Ya, makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam para hadirin, di antara istri-istri beliau itu sudah tua-tua. Karena permasalahan berumah tangga itu bukan hanya masalah ranjang saja. Ya, dan kita sebagai seorang suami sakit nggak kira-kira? Ketika kita sudah tua, ya kemudian kita sudah sulit, sudah sakit-sakitan, ya tertidur di atas ranjang, kemudian istri kita minta kabur dari rumah kita, sakit nggak? Sakit nggak kita? Begitu juga istri kita akan sakit ketika kita menceraikan dia dengan alasan cuma mau menopause. Ya kalau Anda ingin menikah lagi ya sudah. Ada ya kursi kedua, ada kursi ketiga, ada kursi keempat. Ya jangan Anda membangun sebuah rumah yang baru, Anda meninggalkan rumah yang lama. Bisa difahami? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, ketika ada orang berbuat baik kepadamu, balaslah kebaikan tersebut. Ya, dan di antara orang yang paling banyak berbuat baik kepada kita adalah istri kita sendiri. Sehingga sebagai bentuk pengorbanan, sebagai bentuk pengorbanan yang telah dilakukan kepada kita selalu senantiasa berbuat baik kepadanya. Di antaranya kita pertahankan rumah tangga kita. Tapi kalau seandainya dia memang kondisinya adalah wanita yang fasiqah, wanita yang bermaksiat dan lain sebagainya, ya maka ya tidak ada masalah karena memang dia tidak bisa kita arahkan untuk kepada kebaikan. Tapi ketika adalah wanita-wanita yang baik, wanita yang soleh, hanya sekedar hal yang kita sebutkan tadi, banyak hal yang bisa dilakukan dia seperti kita sebutkan tadi. Bisa difahami karena itu sesuatu yang menyakitkan. Ketika Anda tidak rela dibuat seperti itu, begitu juga dia sebagai seorang wanita tidak rela dibuat seperti itu. Kita khawatir akan terkena doa yang terzalimi. Kita khawatir Allah akan membalas di dunia sebelum di akhirat. Faham? Nah, wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan.
Mudah-mudahan bermanfaat kepada saya sendiri dan juga kepada hadirin dan hadirat semuanya. Saya tutup. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum